Perkenalkan, nama saya Marcella Sinaulan dengan NIM 22704011. Saat ini saya akan menjelaskan tentang penyakit tropis di Indonesia dengan 3 topik. Topik yang pertama yaitu perkembangan penyakit tropis di Indonesia. Yang kedua yaitu saya akan mendeskripsikan tentang salah satu penyakit tropis. Dan yang ketiga, peran tenaga kesehatan masyarakat dalam penanganan penyakit tropis. Perkembangan penyakit tropis di Indonesia masih menjadi perhatian serius karena berbagai faktor seperti perubahan iklim, urbanisasi, kondisi sosial ekonomi, dan kurangnya investasi dalam penelitian dan pengobatan. Indonesia sebagai negara tropis terbesar ketiga di dunia menghadapi masalah kesehatan terkait penyakit tropis. Beberapa penyakit tropis yang umum di Indonesia meliputi tuberkulosis atau TBC, HIV, leptospirosis, demam berdarah dengue atau DBD, malaria, chikungunya, kusta telah lama menjadi masalah kesehatan masyarakat. Namun, pola penyebaran dan prevalensi penyakit-penyakit ini mengalami perubahan seiring waktu. Beberapa penyakit tropis menunjukkan tren peningkatan kasus, contohnya malaria tahun 2023, kasus malaria stagnan cenderung meningkat dari tahun 2014 sampai 2023. Hal tersebut mengindikasikan bahwa penanggulangan malaria telah mencapai tahap tersulit untuk menurunkan kasus di daerah yang tinggi dan mempertahankan di daerah yang bebas. Tren peningkatan kasus yang kedua yaitu kasus DBD. Tercatat tahun 2024 sampai minggu ke-17 terdapat 88.593 kasus DBD dan kematian DBD sebanyak 621 kematian. Kasus dengue atau DBD terlaporkan dari 456 kabupaten kota di 34 provinsi. Kematian akibat dengue terjadi di 174 kabupaten kota di 28 provinsi. Suspek dengue yang bersumber dari laporan SKDR secara kumulatif sampai minggu ke-17 sebanyak 262.463 kasus. Pemerintah Indonesia menargetkan eliminasi beberapa penyakit tropis terabaikan atau NTDs seperti kusta dan filariasis pada tahun 2030. Kementerian Kesehatan RI terus berupaya melakukan pencegahan dan pengendalian penyakit tropis terabaikan. Indonesia telah menunjukkan kemajuan dalam pengendalian kusta dan filariasis, namun masih menghadapi tantangan seperti stigma sosial, keterlambatan diagnosis, serta rendahnya kesadaran dan kepatuhan masyarakat dalam menjalani pengobatan pemerintah. Pemerintah Indonesia mempercepat langkah eliminasi penyakit tropis terabaikan atau neglected tropical disease, khususnya kusta dan filariasis, melalui strategi deteksi dini, pengobatan massal, dan kolaborasi lintas sektor. Kementerian Kesehatan juga mengakselerasi berbagai program pengendalian, pencegahan, dan edukasi di wilayah endemis. Selanjutnya, topik yang kedua, saya akan mendeskripsikan salah satu penyakit tropis, yaitu penyakit chikungunya. Chikungunya adalah penyakit infeksi virus yang ditularkan melalui gigitan nyamuk, Aedes aegypti dan Aedes albopictus, yang juga menjadi vektor demam berdarah. Masa inkubasi penyakit ini biasanya 3-7 hari dengan rentang 2-12 hari. Gejala utama chikungunya meliputi demam tinggi mendadak, nyeri sendi, dan otot yang parah, sakit kepala, ruam kulit, mual, muntah, dan kelelahan. Nyeri sendi dan pembengkakan pada bagian tubuh seperti pergelangan tangan, siku, jari, lutut, dan pergelangan kaki merupakan ciri khas yang membedakan chikungunya dari penyakit lain. Gejala akut biasanya membaik dalam 7-10 hari, namun beberapa pasien dapat mengalami kekambuhan rematik yang berlangsung berminggu-minggu atau bahkan berbulan-bulan. Chikungunya jarang menyebabkan kematian, tetapi dapat menimbulkan komplikasi serius, terutama pada orang lanjut usia. Dan topik yang ketiga, yaitu bagaimana peran Nakesmas dalam penanganan kasus penyakit tropis. Yang pertama, ada promosi dan edukasi kesehatan. Yang kedua, deteksi dini dan pengobatan. Yang ketiga, pengendalian faktor dan lingkungan. Yang keempat, kolaborasi dengan masyarakat dan stakeholder. Yang kelima, penguatan perilaku hidup bersih dan sehat atau PHBS. Itulah penjelasan saya tentang penyakit tropis di Indonesia dengan 3 topik, yaitu perkembangan penyakit tropis di Indonesia. Yang kedua,
penyakit tropis di Indonesia, dan yang ketiga, peran Nakesmas dalam penanganan penyakit tropik. Terima kasih.